Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah yang telah ringankan hati kita untuk kembali hadir di dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita tahsin tilawah bersama-sama mengkaji memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan bagi belajar kita untuk memfasihkan kita semua membaca ayat-ayat ini dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita malam ini masih akan kita lanjutkan pada surah At-Talaq yang mana pertemuan yang lalu sudah kita kaji sampai dengan ayat yang kelima. InsyaAllah malam ini kita tambah 2 ayat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Baik, kita baca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum bersama. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Aski, saat menekan huruf sin sukun maka nampak sofir dan hamzahnya. Ada nafas yang mengalir juga selain itu. As-sofir hiddatun fi sawtil harfi, ada bunyi desis tajam s tipis, okay? Bukan bukan menyebar anginnya, tapi cukup di ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah s. Askinuhun, nun tasydid ghunnah musyaddadah, sempurnakan bunyi dengungnya. Min haitsu, pengucapan huruf sa. Di sini sa hanya memiliki sifat hamzah jariyah dan nafasi, hanya berhembus nafas, tidak memiliki sifat sofir, maka jangan diucapkan dengan bunyi desis sebagaimana huruf sin. Bukan min haitsu, min haitsu, su ada bunyi desis, ini maksudnya huruf sin. Kalau sa si su, min haitsu beda dengan haisu, ya. Pertemukan ujung lidah dengan gigi seri atas, hanya nafas yang berhembus. Min haitsu sakan, dengungkan nun sukun bertemu, tak dengungnya tipis saja, kita samarkan saat mengucapkan nun sukun, kita samarkan pada huruf ta. Sakantum, kembali berdengung, mim sukun bertemu, mim idgham mithli atau idgham mimi. Sakantum miu, kembali kita dengungkan, ada nun sukun bertemu, waw idgham bi gunnah. Mengucapkan min langsung kita idghamkan masuk pada huruf waw. Saat proses berdengung, miu bil dhammi syafatain, himpun bibir ke depan, miu, karena masuk pada makhrajnya waw. Miu wujdikum, jim sukun dibatulkan, wujdi. Tapi ingat, yang memantul atau bunyi qalqalah di sini bunyi hurufnya. Jangan sekedar memantul, tapi yang mantul ini nafas. Miu yang mantul malah angin, ya. Wujud. Jadi sifatnya jahar, tertahan aliran
nafas ketika mengucapkan jim. Uj, bukan uj. Ya. Diminimalisir angin tidak berhembus ketika mengucapkan jim. Miwujdikum. Kita tidak mengulang kembali dari miwujdikum. Miwujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Bersama. Miwujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Pada kalimat tudarru. Nah, di sini ada mad lazim mustaqal kalimi. Wa la tudarru. Dotnya ditebalkan. Ya, setelah itu dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat, atau bisa kita ukur dengan 3 kali ayun. Tudarru. Setelah itu ditekan pada huruf ra yang bertasydid. Karena ra ini memiliki sifat at-tawassut jarayadul juz'i lis-shawt, maka alirkan sebagian suara dhamma. Dharru ditekan pada ra-nya. Tapi jangan ditahan terlalu lama. Dharru. Jangan dharru. Jangan ditahan terlalu lama. Ditekan sekali saja. Ingat di sini ra juga memiliki sifat takrir irti'al di taraf lisan, ada getaran di ujung lidah ketika mengucapkan ra-nya. Wa la tudarruhunna litudayyiqu hurufnya bertasydid di number, ditekan membacanya, namun saat menekan huruf ya min ghairi qat'i shawtil ya, tidak sampai memutus bunyi huruf ya-nya. Contohnya litudayyiqu, terputus bunyi ya-nya. Ya, ini tidak seharusnya karena ya ini lakinah dan memiliki sifat rakhawah jarayat saud, jadi bunyi ya-nya harus tetap ngalir. Litudayyiqu, ya, tetap ada bunyi ya-nya. Litudayyiqu alaihin, karena berhenti di nun yang bertasydid, maka tampakkan gunnahnya di situ. Jangan sekedar alaihin, tapi lamakan bunyi dengungnya pada nun yang bertasydid. Alaihin. Baik, saya lanjutkan. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihin. Bersama. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihin. Wa in, dan sukun bertemu kaf di sini ikhfa, disamarkan mengucapkan nun sukun siap kepada huruf kaf, sehingga di situ ada bunyi an. Wa in kunna ulati hamlin, kasrah tanwin siapkan pada makhraj yang ada di depannya fa, ya. Disamarkan pada huruf fa serta diiringi dengan bunyi dengung. Hamlin langsung siap pada makhrajnya, fa pertemukan ujung gigi sari atas dengan bibir bawah. Hamlin fa'an, kembali bertemu nun sukun dengan fa. Fi'u, kuatkan tekanan saat mengucapkan qaf yang berqammah. Jangan sampai pengucapan qaf ini menjadi lemah. Contohnya fa'anfiku, nah, ini sudah melemah. Sifatnya qaf syiddah liquwwatil i'timadi bil makhraj, kuat tekanan huruf saat mengucapkannya.
qi u fa'anfiqu u. Nah, beda dengan fi ku fa'anfiqu alaihim. Kalau kita berhenti di alaihin, maka di situ waqafnya tampakkan bunyi dengung pada nun yang bertasydid. Alaihim. Kita ulang dari fa'anfiqu. Fa'anfiqu alaihim hatta yada'na hamlahun. Bersama. Fa'anfiqu alaihim hatta yada'na hamlahun. Hatta, saat menekan huruf ta bertasydid maka ada aliran suara yang tertahan. Karena di sini disebabkan huruf ta ini memiliki sifat asyiddah, inhibas sejarahnya saut, tertahan aliran suara ketika mengucapkannya. Hatta yadha' ya bo ditebalkan pada pengucapan huruf buat. Berikutnya ditekan pada ain sukun ya dha' sifatnya tawassut, alirkan sebagian suara huruf ain jangan sampai tertahan, bukan ya dha'. Nah, ya dha' jarayadul juz'i bisawut, sebagian suara ain ini masih ngalir, tidak tertutup, alirkan sebagian ya dha'na hamlahun. Kembali kita waqaf pada huruf nun bertasydid, maka tampakkan gunnah pada nun yang bertasydid. Hamlahun. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Bersama. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Fa in raskun yang sebelumnya ada fathah, ini hukumnya tafkhim, dibaca tebal ra-nya. Namun ingat di sini ra juga memiliki takrir, irti'ai, tarful lisan, harus ada getaran saat mengucapkan ra. Jadi tidak hanya sekedar tebal tapi getarannya hilang. Dibaca tafkhim tebal namun juga harus ada getarannya. Ada getarannya. Jangan hanya sekedar tebal. Fa in ini tafkhim sudah tebal, tapi takrir getarannya ra ini justru hilang. Jadi tebal namun juga harus ada getarannya. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Dengungkan di nun yang bertasydid. Ujurahun. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Ketika menekan huruf hamzah tasydid tertahan aliran suara, sifatnya syiddah likamali ghalqil makhraj, tertutup aliran suara karena makhrajnya tertahan dengan sempurna. Wa tamiru, beda dengan ain wa, masih jalan suaranya, hamzah tertutup dengan sempurna. Wa tamiru bainakum, mim sukun bertemu ba, bibir rapat dan didengungkan, ikhfa syafawi. Bainakum bima'ruf, ditutup dengan huruf fa, maka sifatnya hamas, ya, tampakkan aliran nafas di situ. Bima'ruf. Wa in ta'asar
له أخرى. Bersama. وإن تعاسرتم فسترضع له sukun samarkan pada huruf ta diiringi dengan dengung. Dengungnya ringan saja. Wa in ta'asaru, saru tebalkan pengucapan ra. Sartum fasatum. Begitu pula dengan ra sukun yang sebelumnya dhammah. Ini juga tafkhim hukumnya ditebalkan. Fasatur, tur. Jangan sekedar getar namun ringan. Fasatur. Fasaturdi'u dhi dhi itu huruf dhad, mau dia harokatnya fathah, mau dia harokatnya kasrah tetap ditebalkan. Dhi fasaturdi'u lahu. Beda ya dengan dal kasrah. Kalau fasaturdi diucapkan dengan ringan, ini jatuhnya menjadi huruf dal kasrah. Bukan di tetapi dhi. Kalau dal di ringan saja. Kalau dhad dhi. Fasaturdi'u lahu. Hunya di sini kita panjangkan 2 alif 4 harakat adalah silah tawilah. Lahu ukhra kha sukun. Di sini nampak sifat rakhawah jarayah saud, maka alifkan bunyi huruf kha-nya. Ya, ada bunyi dengkur di situ, ada gesekan agar lidah dengan dinding tenggorokan. Ukhra. Ada dengkur atau noraknya, tapi lembut saja, jangan ditahan dengan berlebihan. Bukan ukhra. Ini berlebih, halus saja. Lahu ukhra. Huruf ra kita panjangkan cukup 1 alif saja. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Sukun disamarkan pada huruf fa, siapkan pada ujung gigi dengan bibir bawah. Liyunfiq qaf sukun qalqalah dipantulkan fiq pantulan atau bunyi huruf qafnya menebal, bukan liyunfiq fi ke. Kalau bunyinya ke ini maaf, tekanan pada pengucapan qaf ini menjadi lemah. Padahal di sini sifat qaf ini syiddah al-quwwah, al-quwwah bil-i'timad, kuat tekanan hurufnya. Fiqo dan sifatnya isti'la, tasa'ud saud, suaranya naik. Fiqo pantulannya menjadi menebal. Liyunfiqu dzu sa'atin. Kasrah dan mim bertemu mim idgham bi guna didengungkan. Sa'atin min sa'ati ditutup dengan huruf ha. Maka tampakkan sifat ha di sini rakhawahnya. Sa'ati terasa huruf ha-nya. Jangan cukup berhenti di huruf ta. Min sa'ati ha-nya tidak nampak. Sa'ati. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wa man sukun bertemu qaf di sini ikhfa. Mengucapkan nun sukun kita siapkan mengucapkan huruf qaf.
diiringi dengan bunyi dengung. Karena qaf ini sifatnya isti'la, bunyi hurufnya tebal, maka saat mendengungkan waman ini dengungnya sudah ditebalkan, tidak sekedar wamanku. Wamanku ini sudah dengung, namun kurang tebal. Wamanku, waman qudira alaihi riz. Tampakkan bunyi sofir atau desis pada pengucapan huruf zai, terlebih ketika sukun, maka sofirnya ini lebih nampak. Rizquhu falyunfiq mimma intaha, dan sempurnakan bunyi dengungnya. Mim tasydid hukumnya sama dengan nun tasydid. Mimma atahullah. Lafaz Allah di sini karena kita baca waqaf, maka yang seharusnya panjangnya satu alif maqtubi menjadi mad alif disukun, maka lafaz Allah di sini boleh dipanjangkan 1, 2, maksimal sampai 3 alif. Tidak hanya sekedar atahullah 1 ayun, namun bisa lebih ya, maksimal sampai 3 ayun. Atahullah. Dan jangan lupa masih ada huruf ha, tampakkan rakhawah pada huruf ha-nya. Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Bersama. Lamnya tetap ada suaranya, jangan sampai menekan huruf lam ini terputus bunyi lamnya. La yukallifullah yukalli. Nah, ini tertahan bunyi lamnya. Maka tidak seharusnya, karena sifatnya tawassut, alirkan bunyi huruf lamnya. La yukallifullahu nafsan hembusan nafas pada huruf fa sukun, nafsan illa ma ataha panjangnya seimbang, sama-sama 1 alif. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sayaji jim sukun dipantulkan ya. Anginnya jangan sampai berhembus berlebihan. Sayaji ja ji ju baji. Sayaj'alullahu bukan ba'da us. Nah, ini masuknya pada hamzah karena tidak mudah ketika mengucapkan ain yang berharokat dhammah. Mungkin ketika fathah gampang, gampang, namun tidak mudah ketika ain ini dhammah. Bisa terpleset masuk pada huruf hamzah. Ba'da usri, kasrah tamrin bertemu ya idgham bi gunnah. Tidak hanya sekedar usri yusra, tapi ada dengung di situ. Usri yusra fathah tanwin pada huruf Allah dibaca waqaf di akhir ayat, maka hukumnya mad riwayat kita baca fathah biasa, panjangnya 1 alif saja. Yusra. Baik, sementara cukup sampai ayat yang ke-7. Ini saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi